Assalamualaikum. Halo, saya Rizky Puspitasari dari kelas 5C PGSD. Hari ini saya ingin berbagi beberapa tips mengenai cara mengelola kelas supaya menjadi efektif. Salah satu cara yaitu membuat kelas menjadi nyaman dan menyenangkan. Nah, bagaimana sih cara membuat kelas menjadi nyaman dan menyenangkan? Kita simak videonya ya. Sebelum masuk ke materi, kita bahas dulu yuk mengenai latar belakang mengapa pengelolaan kelas itu penting. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan hal yang penting bagi suatu negara untuk menjadi negara maju, kuat, makmur, dan sejahtera. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak bisa terpisah dengan masalah pendidikan bangsa. Setidaknya terdapat 3 syarat utama yang harus diperhatikan dalam membangun pendidikan agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama, sarana gedung. Yang kedua, buku yang berkualitas. Yang ketiga, guru dan tenaga kependidikan yang profesional. Guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan suatu tujuan hidupnya secara optimal. Di dalam kelas, guru melaksanakan 2 kegiatan pokok, yaitu kegiatan mengajar dan kegiatan mengelola kelas. Kegiatan mengajar pada hakikatnya adalah proses mengatur, berorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik. Semua komponen pengajaran yang meliputi tujuan, bahan pengajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, alat, dan sumber, serta evaluasi diperankan secara optimal guna mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelum pengajaran dilaksanakan. Pengelolaan kelas tidak hanya berupa pengaturan kelas, fasilitas fisik, dan rutinitas. Kegiatan pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana dan kondisi kelas, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Misalnya, memberi penguatan, mengembangkan hubungan guru dengan peserta didik, dan membuat aturan kelompok yang produktif. Di kelaslah segala aspek pendidikan pengajaran bertemu dan berproses. Guru dengan segala kemampuannya, peserta didik dengan segala latar belakang dan sifat-sifat individualnya, kurikulum dengan segala komponennya, dan materi serta sumber pelajaran dengan segala pokok bahasanya bertemu dan berpadu dan berinteraksi di kelas. Bahkan hasil dari pendidikan dan pengajaran sangat ditentukan oleh apa yang terjadi di kelas. Oleh sebab itu, sudah selayaknya lah kelas dikelola oleh profesional dan harus terus-menerus. Kelas merupakan taman belajar bagi peserta didik dan menjadi tempat mereka bertumbuh dan berkembang, baik secara fisik, intelektual, maupun emosional. Adapun syarat untuk menjadi kelas yang baik ialah 1. Sehat, rapi, bersih, dan tidak lembab. 2. Sirkulasi udara cukup. 3. Diterangi sinar matahari yang cukup. 4. Perabot baik, rapi, dan cukup jumlahnya. Dan terakhir, jumlah siswa tidak melebihi 40 orang. Beberapa hal yang dapat diupayakan agar kelas menjadi nyaman dan menyenangkan ialah Tata ruang kelas. Pada prinsipnya, sistem belajar yang kita anut di SD adalah sistem klasikal. Tetapi ada beberapa metode mengajar yang tidak selalu memakai sistem klasikal. Misalnya, metode eksperimen, diskusi kelompok, dan lain sebagainya. Dalam penataan ruang kelas, almari kelas dapat ditempatkan di samping papan tulis atau di samping meja guru. Jika ada almari kelas tambahan, dapat ditaruh di belakang kelas. Sebaiknya almari tersebut terbuat dari kaca untuk penyimpanan piagam dan kepustakaan kelas. Pengaturan tempat perabot kelas dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan keadaan atau kondisi setempat. Menata perabot kelas. Ahmad dalam bukunya pada tahun 2014 di halaman 19 menyatakan perabot kelas adalah segala sesuatu perlengkapan yang harus ada dan diperlukan kelas. Perabot kelas meliputi papan tulis, meja kursi guru, meja kursi peserta didik, almari kelas, jadwal pelajaran, papan absensi, daftar piket kelas, kalender pendidikan,
gambar-gambar, tempat cuci tangan, tempat sampah, sapu dan alat pembersih lainnya, gambar-gambar alat peraga. Dari pendapat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Papan tulis. Papan tulis harus cukup besar dan permukaan dasarnya harus rata. Warna dasar papan tulis yang mulai menipis atau belang harus segera dicat ulang. Papan tulis harus ditempatkan di tempat yang cukup cahaya. Penempatannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, sehingga peserta didik yang duduk di belakang masih melihat atau membaca tulisan yang paling bawah. Meja kursi guru. Meja kursi guru ukurannya disesuaikan dengan standar yang ada. Meja guru berlaci dan ada kuncinya. Meja kursi guru ditempatkan di tempat strategis, misalnya di kanan atau di kiri papan tulis, supaya tidak menghalangi pandangan peserta didik ke papan tulis. Meja kursi peserta didik. Meja kursi peserta didik ditata sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan kondisi kelas yang menyenangkan. Ukuran meja dan kursi disesuaikan dengan ukuran badan peserta didik dan dilengkapi dengan tempat tas atau buku. Almari kelas. Almari kelas dapat ditempatkan di samping papan tulis atau sebelah kiri atau kanan dinding. Bisa juga diletakkan di sebelah meja guru. Almari kelas harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan situasi dalam kelas. Jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran ditempatkan di tempat yang mudah dilihat. Jadwal pelajaran bisa dibuat sendiri oleh guru atau guru menugaskan siswanya untuk membuat jadwal pelajaran bersama-sama. Dari pembuatan jadwal pelajaran secara bersama-sama ini, siswa dapat belajar mengenai kerja tim. Dari sini, siswa dapat belajar mengenai kerja bersama, mandiri, kerja kelompok, dan mengasah kreativitas dalam diri siswa. Papan absensi. Papan absensi ditempatkan di sebelah papan tulis atau di dinding samping kelas. Guru juga harus memiliki catatan daftar hadir peserta didik di buku khusus, karena daftar hadir di papan absensi diganti setiap hari sesuai dengan keadaan. Jadwal piket kelas. Jadwal piket kelas ditempatkan di samping papan absensi. Sama halnya dengan jadwal pelajaran, jadwal piket kelas dapat guru tugaskan kepada siswanya untuk membuat secara bersama-sama. Hal ini menambah kreativitas dan inovasi siswa dalam membuat jadwal piket kelas dan jadwal pelajaran kelas. Kalender pendidikan. Kalender pendidikan ditempel pada tempat yang mudah dilihat. Gambar-gambar. Gambar presiden, wakil presiden, dan lambang burung Garuda Pancasila ditempatkan di depan kelas di atas papan tulis. Posisi penempatannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan diletakkan di depan kelas dekat pintu masuk. Tempat cuci tangan menjadi hal yang sangat penting, terlebih saat setelah adanya pandemi seperti sekarang ini. Jadi, tempat cuci tangan merupakan hal yang wajib ada di depan kelas. Tempat sampah. Tempat sampah diletakkan di sudut kelas. Besar kecilnya tempat sampah disesuaikan dengan kebutuhan kelas. Di tempat sampah tersebut bisa dituliskan juga jenis-jenis sampahnya, apakah termasuk sampah organik atau sampah anorganik. Dari sini, siswa dapat belajar mengelola sampah dengan baik dan benar. Alat kebersihan kelas. Alat kebersihan kelas merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan kelas karena dapat menunjang kegiatan piket di dalam kelas. Tanpa alat kebersihan kelas ini,
kegiatan piket atau kegiatan membersihkan kelas dapat menjadi terhambat. Alat kebersihan kelas ini terdiri dari sapu, kain pel, ember, pengki, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum. Dadah.